Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan, biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-11, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 11, ayat yang ke-5 sampai 13, demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-4, di sana Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dan kemudian di ayat 5 sampai 13 ini, Yesus mengajarkan bagaimana supaya murid-muridnya mengalami jawaban doa. Saya percaya hari ini setiap kita merindukan jawaban doa di dalam kehidupan kita.
Sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara, saya percaya ada kerinduan-kerinduan, ada permohonan-permohonan yang saudara mau naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada masalah yang sedang saudara tanggung, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, yang saudara rindu itu diselesaikan. Mungkin ada masalah di usaha saudara, bisnis saudara, di pekerjaan saudara. Ada masalah ekonomi dan sebagainya yang saudara rindu dipulihkan. Dengar saudara, hari ini saya rindu kita belajar bersama bagaimana supaya kita mengalami Tuhan menjawab doa-doa kita dan Tuhan mengerjakan perkara besar bagi kita, sehingga di pagi hari ini saudara benar-benar dibangkitkan, dikobarkan semangat saudara oleh firman Tuhan dan oleh doa kita bersama nanti saudara. Di dalam konteks ini Yesus memberi contoh bahwa siapakah di antara kamu jika dia pergi ke rumah sahabatnya meminjamkan roti karena ada sahabatnya yang lain singgah ke rumahnya, dan kemudian sahabatnya itu tidak mau bangkit? Yesus berkata, sahabatnya itu sekalipun sudah tidur, dia akan bangkit. Kenapa? Karena ada usaha dari orang ini. Bahkan dia tidak malu malam-malam datang meminta roti ke rumah sahabatnya itu. Maka sahabatnya itu akan menghargai dan dia akan bangkit dan dia akan memberikannya kepada sahabatnya ini. Nah, dari sana Yesus menegaskan tentang doa kepada murid-muridnya. Dan itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang perlu kita pahami tentang doa dan apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan doa supaya kita mengalami jawaban-jawaban doa kita di dalam kehidupan kita. Ayat 8 Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Dari sana Yesus beranjak saudara, dan Yesus mengajarkan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Saudara, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus meminta, bahwa mereka harus mencari, dan bahwa mereka harus mengetok. Dan kalau mereka meminta, mencari, dan mengetok, maka mereka akan menerima, mendapat, dan pintu dibukakan bagi mereka. Dan dari ketiga hal ini saudara, meminta, mencari, mengetok, yang Yesus mau tekankan di sana adalah bahwa adanya usaha mereka untuk meminta, dan adanya usaha mereka untuk memperjuangkan sesuatu, mencari dan mengetok, saudara. Artinya, sehubungan dengan doa, kita harus memang hidup dalam doa, meminta kepada Tuhan. Dan ada juga yang harus kita usahakan dan kerjakan dan perjuangkan di dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan doa dan berjuang yang terbaik dalam hidup kita, saudara, maka percayalah, saudara akan mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Seringkali orang berat sebelah, dia hidup dalam doa tanpa berbuat. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup orang yang tidak berbuat? Karena Tuhan akan bekerja melalui apa yang dia perbuat. Atau ada orang yang berjuang, bekerja keras tanpa mengharapkan Tuhan, tanpa mempedulikan Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan itu gak ada artinya. Seringkali kehancuran, kegagalan terjadi. Ataupun mungkin dia bisa berhasil secara dunia karena dia melaksanakan aturan dunia, tetapi kehancuran akan terjadi pada akhirnya bagi dirinya kalau dia tidak melibatkan Tuhan. Karena keberhasilan tanpa melibatkan Tuhan itu nol, saudara. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Itu sebabnya hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kita harus meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan kita juga harus bekerja, melakukan yang terbaik, mencari, mengetok. Mencari, saudara, ada usaha untuk sampai ketemu, sampai mendapatkan, sampai meraih. Sedangkan mengetok itu ada kesetiaan di sana, ada ketekunan di sana, baik dalam doanya maupun dalam perjuangannya. Ada ketekunan, mengetok sampai pintu dibuka.
Itulah hal pertama yang saya dan saudara perlu pahami, bahwa untuk kita mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kalau saudara rindu campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, maka hiduplah meminta kepada Tuhan, hiduplah berusaha dan bertekunlah dalam doa dan usaha saudara, dan saudara akan melihat Allah campur tangan. Itu yang pertama yang ditekankan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang doa saudara. Dan kemudian yang kedua, Yesus juga berkata begini di ayat yang ke-11, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepadanya sebagai ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga." Hal kedua, apa yang mau diajarkan Yesus di sini, saudara? Dia mau berkata begini, kalau kamu Bapa di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, tentu saja setiap saudara yang adalah seorang ayah, kalau anak saudara meminta sesuatu, saudara ingin memberi yang terbaik bagi dia. Bahkan apa yang dia tidak minta pun kita sudah pikirkan untuk masa depannya. Saya percaya setiap kita seperti itu, saudara. Dan Yesus menegaskan, kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga. Di sini, saudara, kalau kita renungkan ayat 11 sampai 12, Yesus mau mengajarkan bahwa kamu Bapa yang baik. Tetapi di ayat 13 dia berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Kenapa dia akhirnya berkata jika kamu yang jahat? Dia mau menegaskan dibandingkan dengan Bapa di sorga yang jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini, maka Bapa di dunia ini yang baik itu pun kelihatan jahat. Artinya apa, saudara? Yang Yesus mau tekankan adalah bahwa Bapa di sorga itu jauh lebih baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini berusaha berjuang untuk melakukan, memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita, ketahuilah saudara, bahwa Dia Bapa kita di sorga jauh lebih baik daripada Bapa di dunia ini, dan Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Adakah saudara pernah mencurigai Tuhan melakukan yang jahat kepada saudara? Betapa jahatnya pikiran kita kalau kita pernah berpikir seperti itu, saudara. Karena kita saja sebagai Bapa bagi anak-anak kita, kita tidak pernah merancangkan yang jahat kepada anak-anak kita. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Bapa di sorga, kita yang baik, Bapa yang baik ini pun udah kelihatan jahat, saudara, dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga. Itu artinya kebaikan Bapa di sorga itu jauh melampaui kebaikan Bapa di dunia ini. Dan itulah Bapa kita. Itulah yang akan terjadi ketika kita hidup dalam doa kepada Bapa kita. Dia akan melakukan dan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Ketahuilah saudara, bahwa saudara punya Bapa di sorga, dan Bapa di sorga akan memberi yang terbaik bagi saudara. Ketika saudara hidup dalam doa dan saudara berjuang melakukan yang terbaik, maka Bapa akan mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, dia menegaskan bahwa di ayat 13 itu, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tahukah saudara, pemberian Bapa yang terbaik selain apa yang kita rindukan di dunia ini jauh melampaui perkara materi, jauh melampaui kesejahteraan, berkat-berkat, kesuksesan dan sebagainya. Jauh melampaui itu, pemberian Bapa yang terbaik bagi setiap kita adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam diri kita. Dan kalau Roh Kudus itu tinggal memenuhi kehidupan kita, saudara, maka Dia yang adalah penghibur akan menghibur kita, maka Dia yang adalah penolong akan menolong kita, maka Dia adalah yang mengajar akan mengajari kita, maka Dia sumber kuasa itu akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Karena kuasa itu akan kita terima kalau Roh Kudus itu mengalir memenuhi kehidupan kita.
Dia akan memberikan rohnya bagi kita, saudara. Itu yang terbaik yang dia beri bagi kita, rohnya sendiri. Dia anugerahkan bagi kita. Saudara, apalagi yang tidak dia karuniakan? Kalau rohnya sendiri dia karuniakan kepada kita, dan kalau rohnya dia karuniakan, maka roh itu yang akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Jadi hari ini, saudara, sebelum kita memohon di hadapan Tuhan, berdoa bersama di hadapan Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, sehubungan dengan doa, hal yang perlu saudara pahami adalah bahwa kalau saudara berjuang, berdoa, berseru kepada Tuhan, dan berusaha dalam kehidupan saudara, dan tekun dalam doa dan usaha dan perjuangan saudara, maka Bapa di sorga akan melakukan yang terbaik. Dan bukan hanya itu, saudara, Bapa di sorga akan juga mengaruniakan rohnya untuk memenuhi hidup kita. Kuasa itu ada pada kita, saudara. Rohnya yang akan menuntun, mengajari, menolong kita, itu tinggal di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara, bahwa dalam saudara melakukan segala pekerjaan saudara, hiduplah terus dalam seruan dan doa kepada Tuhan. Apa yang saudara rindukan, serukan kepada Tuhan, dan kerjakan yang terbaik. Dan ketahuilah saudara, bahwa kalau kita berseru kepada Tuhan, kita mengerjakan yang terbaik, Bapa di sorga akan memberi yang terbaik bagi saudara. Dan bahkan rohnya pun dia karuniakan untuk memenuhi kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, saudara. Namun sebelumnya biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, memberi semangat kepada saudara. Biarlah hari ini saudara berkobar-kobar oleh karena firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji-janji firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu, biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka. Ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka, ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu, ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik,
mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus.
Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka, berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu.
Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anakmu. Biar keluarga-keluarga anak-anakmu menopang keberhasilan setiap anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anakmu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anakmu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.